Yup, balik lagi sama gua, Mail, yang akan selalu nemenin kalian kalau lagi gabut. Apa yang akan terjadi jika dua pesulap yang pernah bekerja sama harus saling sikut-sikutan karena tragedi di atas panggung? Sebuah kejadian yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Pernah nggak lu ngebayangin, di setiap keajaiban selalu punya rahasia gelap di dalamnya? Sulap bukan cuman ilusi yang memanjakan mata, bukan juga hiburan orang-orang untuk menjernihkan pikiran. Lebih dari itu, terkadang sulap itu adalah obsesi, pembuktian diri, pengkhianatan, bahkan pengorbanan. Kali ini, kita akan ngebahas film yang berjudul The Prestige. Salah satu film underrated yang wajib kalian tonton. Gak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita mulai. Tapi jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Dan tulis di kolom komentar film apa lagi yang harus gua bahas. Film ini dimulai dengan narasi yang menjelaskan bahwa dalam dunia sulap itu memiliki 3 babak. The Pledge, yaitu sang pesulap menunjukkan sesuatu yang sederhana. The Turn, menghilangkan sesuatu dengan tujuan memukau para penonton. Namun semua itu akan terbiasa saja jika tidak ada The Prestige, trik yang menentukan berhasil atau tidaknya sang pesulap, yaitu mengembalikan sesuatu yang hilang. Pada tahun 1800-an akhir di London, Robert Angier, pesulap fenomenal, tengah mempertunjukkan trik pamungkasnya, yaitu The Transported Man. Semua penonton menatap Robert dengan ekspresi yang penasaran. Di tengah-tengah kerumunan terdapat Alfred Borden yang tak lain adalah saingannya. Ia bangkit dari kursinya dan menuju ke belakang panggung. Robert mulai memasukkan dirinya ke sebuah mesin yang dibuat Nikola Tesla. Kemudian dirinya mulai dipenuhi dengan aliran listrik dalam hitungan detik. Boom! Robert menghilang. Semua penonton bingung. Ia seperti menunggu pesulap itu kembali. Namun ternyata Robert terjatuh ke dalam tangki air. Di situ sudah ada Alfred yang membawa senter. Robert memberontak melihat Alfred. Keesokannya, Alfred dibawa ke pengadilan. Dia didakwa dengan tuduhan pembunuhan. John yang merupakan insinyur teknisi alat sulap Robert menjadi saksi. Alfred tertunduk. Ia hanya menatap seorang gadis kecil yang tak lain merupakan anaknya. John terus memojokkan Alfred, namun malah terjadi perdebatan dengan hakim. Sampai keputusannya Alfred dinyatakan bersalah, ia lalu dibawa ke penjara. Di penjara, ia disambut bak pahlawan, namun lebih tepatnya sebagai hiburan orang-orang yang terlalu lama mendekam. Alfred Borden sudah sering bolak-balik ke penjara. Bahkan sipirnya sendiri memastikan Alfred dijaga ketat. Sebelum ia masuk, Alfred bertemu dengan seorang pengacara. Pengacara itu memberikan buku harian Robert selama masih hidup. Namun dengan imbalan, pengacara itu menginginkan rahasia sulap Alfred. Tapi Alfred menolaknya mentah-mentah. Lalu ia pun masuk dengan digiring polisi. Di dalam buku harian, Robert menceritakan pertama kali datang ke Colorado. Ia begitu terkejut saat kota kecil itu ternyata sudah memiliki listrik. Kemudian ia masuk ke lobi hotel. Di depan tempat reservasi, ia meminta pemandu untuk pergi ke puncak besok. Namun, permintaan Robert ditolak dengan tujuan. Terdapat eksperimental ilmiah. Dengan tenang ia menjawab memang itu tujuan ia datang. Untuk menuju tempat tujuannya, ia berjalan melewati dinginnya musim salju. Ia melihat sebuah bangunan yang dikelilingi pagar. Ketika ia hendak membuka, Robert terlempar karena terdapat sengatan listrik. Seorang penjaga bernama Ale langsung datang sambil membawa senapan. Saat mendekat, Ale mengenal sosok Robert. Kemudian mereka pun berbincang. Robert mengatakan alasan datang ke sini adalah ingin bertemu dengan Tesla, namun permintaannya ditolak. Dengan berat hati, kemudian Robert pun kembali. Pada suatu malam, di gedung teater terdapat pertunjukan sulap. 2 relawan disuruh maju untuk mengikat simpul seorang perempuan. Kemudian majulah 2 pria, yaitu Robert dan Alfred. Mereka saling pandang lalu mulai mengikatnya. Setelah itu, perempuan itu ditarik lalu dijeburkan dalam tangki air. Tirai ditutup, dalam hitungan detik tirai kembali dibuka.
dan perempuan itu sudah berada di luar tangki. Penonton bertepuk tangan karena sangat senang melihat aksi itu. Di belakang panggung, Robert, John, Alfred, dan perempuan tadi yang bernama Julia berkumpul. Mereka ternyata satu komplotan. Alfred merasa sudah muak dengan trik murahan, apalagi harus mengikat tali simpul yang gitu-gitu aja. Ia menginginkan trik baru biar tidak monoton. Namun John menolak ide-ide Alfred. Robert dan Julia yang merupakan sepasang suami istri hanya tertawa melihat tingkah Alfred. Lalu Alfred pun pergi. Pada hari berikutnya, Alfred yang bekerja sebagai asisten sulap bertemu dengan Sarah, seorang perempuan yang bekerja sebagai buruh. Tatapan penuh gairahnya muncul. Ia merasa jatuh hati dengan Sarah. Perlahan, tapi pasti mereka semakin dekat. Pada pertunjukan berikutnya, Julia kembali menjadi perempuan yang akan dijeburkan dalam tangki. Robert dan Alfred menjadi sukarelawan yang mengikat tali ke Julia. Namun, kali ini Alfred nampak ragu untuk mengikat. Alfred menatap Julia begitu juga sebaliknya. Lalu Alfred pun mulai mengikat namun dengan gaya yang berbeda. Setelah itu, Julia ditarik ke atas. John dengan stopwatch dan kapak di tangannya sudah bersiap. Kapak itu untuk berjaga-jaga. Tirai menutupi tangki air, namun di luar prediksi. Tidak ada tanda-tanda Julia berhasil keluar. Dengan panik, John langsung berlari. Ia membuka tirai dan langsung memukul tangki air dengan kapaknya. Robert panik melihat istrinya terjebak. Alfred merasa bingung. Penonton shock, berharap kejadian itu bagian dari trik, namun sepertinya tidak. Pukulan demi pukulan terus dilayangkan. Kaca perlahan mulai retak, tapi Julia mulai kehilangan kesadaran. Tak lama, biar! Air tumpah, kaca sudah pecah. Julia terkapar tak berdaya. Robert langsung memeluk istrinya. Ia meronta-ronta tak percaya. Julia sudah tak bertenaga. Keesokan harinya, Julia sudah terbaring meninggal. Beberapa pesulap datang, lalu muncul Alfred. Robert melihat dengan tatapan dendam. Alfred masih bingung dengan kejadian sekarang. Robert meminta penjelasan. Simpul apa yang ia ikat ke Julia, bukannya dapat jawaban. Alfred malah menjawab tidak tahu, seolah-olah bukan dirinya yang melakukannya. Robert marah, air mata kekecewaannya tidak bisa terbendung, seolah terbesit aura dendam yang tidak bisa dihentikan. Namun Alfred malah pergi meninggalkan orang-orang. Beberapa hari kemudian, ketika Sarah pulang, Alfred memperkenalkan Fallon ke Sarah. Ia adalah insinyur yang akan mengurus trik dan alat selama Alfred pentas. Namun, Sarah merasa keberatan karena ia tidak sanggup untuk membayarnya. Alfred mencoba untuk menenangkan Sarah dan meyakinkannya bahwa ia bisa membayarnya. Lalu Sarah pun menjelaskan dirinya tengah hamil. Alfred merasa senang karena akan memiliki seorang anak. Di tengah rasa bahagianya itu, Alfred juga memberitahu bahwa ia memiliki trik baru, yaitu ia akan menangkap peluru yang ditembakkan ke dirinya. Mendengar itu Sarah menolak karena ia takut Alfred akan mati. Alfred menjelaskan bahwa ini adalah tipuan dan tidak berbahaya, kecuali jika ada orang iseng memasukkan koin atau kancing baju dalam pistol. Pada malam hari, Alfred tengah pentas. Para penonton menyoraki aksinya yang monoton dan membosankan. Kemudian Alfred mengeluarkan pistol dari sakunya. Semua orang mundur ketakutan. Alfred berteriak siapa yang ingin menjadi sukarelawan. Semua orang menginginkannya. Lalu majulah seorang pria dengan jenggot dan kumis yang tebal. Alfred memberikan pistolnya. Ketika ia menghadap pria itu, ia terkejut karena orang itu adalah Robert. Robert datang dengan perasaan yang masih dendam. Tak lama, suara tembakan terdengar. Alfred merintih kesakitan karena darah di tangannya bercucuran. Kemudian Robert sedang duduk menikmati birnya. Di bawah gelasnya terdapat sebuah kartu remi. Ketika menengok, ia melihat John. John ingin kembali mengajak kerja sama dengan Robert. Awalnya Robert menolak. Kemudian ia pun menyetujuinya. John menjelaskan bahwa ia memiliki trik baru, namun Robert memperingatkan bahwa ia tidak ingin membunuh hewan demi sulap. John pun menegaskan bahwa trik barunya sangat berbeda.
Robert pun kagum. Ia lalu meminta seorang asisten. John sudah menyiapkan seorang perempuan cantik bernama Olivia muncul. Sebelum pentas, Robert terus melatih trik barunya, bahkan ia tunjukkan ke pemilik teater. Pemilik tersebut pun terpukau dan meyakini teaternya akan penuh penonton. Di malam puncaknya, Robert dengan perasaan yang percaya diri tampil. Ia berjalan kembali ke panggung sambil membawa burung. Olivia datang sambil membawa sangkar. Robert meminta dua sukarelawan naik, seorang perempuan memegang ujung sangkar besi dan seorang pria memegang atas dan bawah sangkar. Namun, Robert merasa kecolongan. Ternyata pria yang di depannya adalah Alfred. Tak butuh waktu lama, Alfred langsung menarik sangkar tersebut, membuat burung di dalamnya mati terjepit dan jari perempuan itu putus. Sang pemilik teater marah besar dengan kejadian itu. Mereka dilarang tampil di teater tersebut. Robert kembali menemui Ali, asisten Nikola Tesla. Ia menginginkan sebuah mesin untuk trik barunya. Namun permintaan itu sempat ditolak. Lalu Ali menyuruh Robert untuk datang ke pameran ilmiah. Robert pun datang. Banyak orang berbondong-bondong menyaksikan eksperimen yang dibuat Nikola Tesla tersebut. Namun sayang, ternyata Tesla dilarang tampil di pameran tersebut. Suara sengatan listrik terus menyambar, tidak terkontrol. Aliran listrik itu mulai menjalar kemana-mana sehingga membuat para penonton merasa ketakutan dan mulai pada kabur. Lalu Robert mendatangi tempat Tesla. Di sana akhirnya ia bertemu langsung dengan Nikola Tesla. Ia begitu kagum dengannya. Lalu Tesla mengajak Robert untuk makan. Di tengah obrolan makan, Robert meminta dibuatkan mesin. Bahkan ia tidak peduli berapapun biayanya. Tesla diam sejenak lalu menolak. Karena keinginan Robert hanyalah sebuah obsesi semata. Tesla mengatakan bahwa obsesi hanya menghancurkan karakter seseorang. Namun Robert tak peduli. Jika Tesla tahu permintaannya itu obsesi, ia tidak akan mundur. Kemudian Tesla mengiyakan dan mengatakan bahwa ia sudah membuat mesin permintaan Robert. Pada malam berikutnya, Robert mendatangi pertunjukan Alfred. Ia masih dengan penyamaran mengenakan jenggot palsunya. Ia seperti mengatakan sudah sejauh mana trik orang ini. Namun siapa sangka, trik terbaru Alfred cukup membuat Robert merasa tak percaya. Ia mengatakan itu adalah trik terbaik yang pernah dilihatnya. Trik itu bernama The Transported Man, di mana terdapat dua pintu kosong yang berdiri di atas panggung. Lalu Alfred melemparkan bola karet ke pintu sebelahnya. Dalam hitungan detik ia menutup pintu, lalu keluar dari pintu sebelahnya lagi. Robert merasa Alfred unggul dalam trik ini, tapi jiwa persaingannya membara. Ia menginginkan trik itu, bahkan ia akan mencuri trik tersebut. Kemudian John menyarankan untuk mencari kembaran Robert. Namun Robert menolak keras dan kekeh bahwa trik tersebut tidak mungkin memakai dua orang yang sama. Olivia setuju dengan pendapat John. Kemudian Robert pun akhirnya mencoba mengikuti nasihat mereka. Olivia memperkenalkan Ruth, seorang aktor pengangguran yang akan menjadi kembaran Robert. Namun sifatnya Robert yang aneh membuat ia tidak yakin. John meyakinkan Robert butuh waktu untuk bisa mirip dengan Robert. Malam puncak pun tiba, penonton bersorak ramai. Seperti biasa Robert tampil dengan percaya diri. Ia memperkenalkan trik terbarunya ke para penonton. Agar para penonton percaya, Robert dan Olivia bolak-balik membuka pintu, memastikan pintu itu kosong. Lalu Robert melemparkan topi ke pintu sebelahnya dan masuk ke dalam pintu. Dengan cepat, Robert kembali muncul dari pintu sebelahnya. Tepuk tangan penonton begitu meriah. Robert hanya merasakan sensasi dari bawah panggung, karena yang di atas panggung adalah kembarannya. Setelah selesai, Robert merasa tidak puas dengan triknya. Ia merasa belum sebagus punya Alfred. Kemudian ia menyuruh Olivia bekerja bersama Alfred sebagai mata-mata. Namun Olivia marah karena ia merasa diusir. Robert meyakinkan lagi bahwa ini demi membongkar rahasia Alfred. Olivia pun mendatangi kediaman Alfred. Alfred hanya tersenyum dan sudah tahu bahwa ia datang disuruh Robert. Olivia mengatakan bahwa ia juga sebenarnya marah dengan Robert karena merasa diusir.
Kemudian Olivia pun bekerja dengan Alfred. Robert kembali tampil tanpa Olivia. Ia masih memainkan trik The Transported Man-nya. Perlahan tapi pasti, Alfred mulai mengusik Robert. Ia menemukan Ruth, kembaran Robert. Di situ Alfred mengulik semua trik Robert. Kemudian, saat pentas, ketika Robert membuka pintu, ia terjatuh ke bawah. Ia menatap seorang pria yang tak lain adalah Alfred. Lalu Alfred naik ke atas panggung. Semua penonton malah tertawa karena dikira ini bagian dari pertunjukan. Dari atas panggung muncul Ruth yang telah diikat. Di belakang panggung, Robert mengalami cedera karena jatuh. John juga tidak menyangka Alfred bisa menemukan Ruth. Kemudian John curiga dengan Olivia. Robert pun datang ke Olivia. Ia begitu marah dengannya. Robert mengatakan bahwa Alfred adalah orang yang sudah merenggut kehidupannya. Lalu Olivia memberikan buku harian Alfred yang ia curi. Namun untuk mengetahui rahasia Alfred harus ada kata kuncinya. Suatu ketika Robert mengikuti Alfred sehabis pentas, ia membuntutinya. Namun ia tidak berpikir bahwa Fallon juga mengikutinya dari belakang. Mereka saling mengikuti, kemudian Fallon terjatuh ke dalam peti jebakan John. John langsung menguncinya. Dari dalam peti Fallon menembak sehingga tangan John terluka. Alfred yang mendengar itu mendatangi Robert. Ia meminta agar Fallon dibebaskan. Robert memberikan syarat, yaitu harus memberikan kata kunci buku hariannya. Dengan terpaksa, Alfred memberikannya. Alfred menulis kata Tesla. Itu adalah kata kunci untuk membuka metode rahasianya. Setelah ditelusuri oleh Robert, ternyata alasan ia menuliskan Tesla adalah agar Robert pergi dan kembali ke kampung halamannya di Amerika. Selama di sana, ia memang sering berkunjung ke Tesla. Hingga suatu hari, ia begitu marah karena ia merasa dibohongi oleh Tesla. Ia sudah mengeluarkan banyak dana, namun mesin yang dia inginkan tak kunjung jadi. Lalu ia pun keluar. Saat hendak pulang, ia menemukan ratusan topinya yang sempat jadi bahan eksperimen. Dan juga terdapat 2 kucing hitam yang dijadikan bahan eksperimen oleh Tesla. Namun, bagi Tesla ini bukanlah suatu penemuan, melainkan awal kehancuran. Namun Robert tak peduli. Lalu Tesla meminta waktu untuk menyempurnakannya. Saat Robert kembali, ternyata kediamannya sudah dibakar oleh orang tak dikenal. Tesla dan Ellie pun tidak ada, hanya tersisa mesin yang dipesan Robert. Lalu Robert kembali ke London. Ia meminta bantuan John untuk mencari dana. Setelah semua sudah sesuai rencana, Robert kembali dengan gaya trik yang berbeda. Bahkan dianggap trik paling jenius yang pernah ada. Di malam itu, Alfred menyaksikannya. Robert berdiri di tengah-tengah mesin. Aliran listrik mulai mengitari dirinya. Dan dalam sekejap dia langsung menghilang, namun langsung muncul di tempat lain. Penonton bersorak senang menyaksikan trik itu. Robert semakin terkenal, namanya menggema di mana-mana. Bahkan Alfred mengatakan ke Fallon bahwa ia kalah. Malam berikutnya, Robert meminta sukarelawan naik ke panggung untuk mengecek mesinnya. Alfred pun maju. Ia melihat mesin itu dengan penasaran. Setelah itu, ia malah lari ke belakang panggung. Ia ingin tahu trik apa yang dipakai Robert. Dengan lampu sentirnya, ia melihat tangki air di bawah panggung. Tak lama, Robert masuk ke dalam tangki tersebut. Ia meronta seperti minta tolong. Alfred panik. Ia memukul tangki kaca menggunakan kapak. Namun seperti sia-sia. Robert kehabisan napas dan dipanggil Yang Maha Kuasa. Di dalam sebuah persidangan, akhirnya Alfred dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman gantung. Mesin-mesin bekas Robert dibeli oleh Lord Caldlow, seorang pengusaha muda. Alfred meminta untuk bertemu dengan anaknya sebelum digantung. Kemudian Jess, anaknya, datang bersama seorang pria. Saat Alfred menatapnya, pria itu adalah Robert yang ternyata belum meninggal. Alfred shock, apalagi anaknya terseret ke persaingan dengan Robert. Pada malam eksekusi, Alfred nampak pasrah dengan keadaan. Berbarengan dengan itu, John masuk ke teater Robert. Robert sudah melarang John untuk ikut campur ke belakang panggung. Kemudian John pun pergi. Tak lama kemudian, Fallon datang dan langsung menembak area dada Robert hingga ia tertunduk tak berdaya.
Saat melihat lebih dekat, Fallon membuka jenggot dan kumis palsunya. Ternyata itu adalah Alfred Borden. Alfred ternyata memiliki saudara kembar yang kadang menjadi Fallon, kadang menjadi Alfred. Robert terkejut, kemudian Alfred pun menjelaskan mengenai rahasianya. Lalu Robert pun meninggal di antara kloningan dirinya yang tak berdaya di dalam tangki. Pada akhirnya, The Prestige bukan hanya sekadar cerita tentang persaingan dua pesulap. Ini adalah cermin tentang hubungan manusia yang rela kehilangan segalanya demi terlihat luar biasa. Tentang sebuah obsesi yang perlahan berubah menjadi kutukan. Robert dan Alfred sama-sama mencari keajaiban, tapi mereka lupa satu hal, bahwa keajaiban sejati tidak pernah ada di atas panggung. Ia terletak pada keberanian untuk menerima diri sendiri, bahkan ketika tepuk tangan sudah berhenti. Tamat! Kalau kalian suka, jangan lupa like video ini dan kasih tahu gua di kolom komentar film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Mail pamit undur diri.